Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari program mata kuliah Basis Data Informatika kelas A akan sedikit menjelaskan terkait hasil penelitian kami, yaitu mengenai reverse engineering digital e-commerce, salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia. Di anggota kelompok kami ada saya sendiri, Abdullah Mali, ada Abdullah Azam, ada Ansarullah, dan juga ada Arif Rahman Sopian. Mungkin langsung saja yang pertama akan dijelaskan langsungnya mengenai latar belakang penelitian ini oleh saudara Arif Rahman. Kepada Arif Rahman dipersilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan latar belakang dari suatu tugas saat ini, reverse engineering. Dimulai dari latar belakang dari ini adalah di sini kita membuat suatu platform, membuat suatu reverse engineering, di mana reverse engineering ini adalah platform e-commerce dari Tokopedia. Jadi Tokopedia ini merupakan salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009. Tokopedia telah menjadi salah satu tujuan utama bagi penjualan dan pembelian untuk melakukan transaksi jual beli online. Platform ini menyediakan berbagai produk, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari, dan produk-produk unik dari berbagai kategori. Tokopedia ini memberikan akses mudah dan nyaman bagi penjual atau membuka toko online mereka sendiri dan menjual produk mereka kepada jutaan pembeli di seluruh Indonesia. Sementara itu, pembeli dapat menikmati berbagai pilihan produk dengan harga yang bersaing dan kemudahan dalam melakukan pembelian secara online. Dalam Tokopedia, penjual dapat mengelola toko mereka, mengunggah foto dan deskripsi produk, mengatur harga, mengatur persediaan, dan memproses pesanan dari pembelian. Di sisi pembeli, mereka dapat menjelajahi katalog produk, membaca ulasan dari pembeli sebelumnya, memilih produk yang diinginkan, melakukan transaksi pembelian, dan memberikan ulasan setelah transaksi selesai. Tokopedia pun memberikan fitur-fitur seperti program keanggotaan, program hadiah, layanan pelanggaran yang responsif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, Tokopedia juga bekerja sama dengan berbagai mitra, logistik, dan metode pembayaran untuk memastikan proses pengiriman dan pembayaran yang aman dan efisien. Selanjutnya, reverse engineering. Reverse engineering merupakan proses menganalisis atau mempelajari suatu produk, sistem, atau teknologi yang telah ada dengan tujuan memahami cara kerjanya, strukturnya, atau prinsip-prinsip yang digunakannya. Dalam reverse engineering ini, pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan memulai dari hasil akhir atau produk yang ada, lalu bekerja mundur untuk mengungkap desain, fungsi, atau logika yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari reverse engineering ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu produk atau sistem tanpa perlu memahami seluruh proses pengembangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kode program, memeriksa komponen fisik, atau menggali informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Jadi, maksud kami di sini adalah reverse engineering ini adalah penelitian untuk mengidentifikasi entitas-entitas penting dalam basis data Tokopedia.
Entitas tersebut mencakup pengguna, produk, dan transaksi dan elemen-elemen lain yang relevan dengan operasional bisnis e-commerce. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arif ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan penelitian, yaitu melakukan reverse engineering terhadap salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, yakni Tokopedia. Yang kami lakukan adalah meneliti ulang dan membuat kembali struktur manajemen data yang ada pada aplikasi Tokopedia. Selanjutnya, penjelasan mengenai proses bisnis dan juga diagram flow dari mulai konseptual hingga IRD oleh Saudara Azam. Kepada Azam dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Moderator yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Azam akan membantu teman-teman sekalian untuk mengawal ya dan juga membimbing untuk penjelasan terkait data flow yang akan disampaikan terkait reverse engineering dari aplikasi Tokopedia. Nah, ini teman-teman, jadi pertama kita kan dalam melakukan reverse engineering itu harus melakukan analisis terhadap proses bisnis, fitur, dan pengolahan data yang mana itu merupakan sangat krusial terhadap aplikasi tersebut gitu. Nah, pertama kan di sini ada main menu, dan pertama kita analisa dari user dan pemilik toko gitu kan. Dan mana user itu pasti pelanggan, pemilik toko ya tidak lain adalah administrasi dan admin yang mana ngatur-ngatur segala hal dari sistem. Lanjut Pak. Langsung kita ke konseptual data modelnya mungkin ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait CDM atau konseptual data model terkait Tokopedia ini, ada baiknya kita memberikan gambaran terkait definisi apa itu CDM ya. Jadi CDM ini merupakan model bisnis dari struktural atau aplikasi yang akan kita lakukan. Itu dilansir dari Sales Direct ya. Jadi teman-teman ketika kita ingin melakukan membedah suatu aplikasi dan melihat database-nya, maka mau kita harus membuat CDM yang merupakan konsep dasar dari aplikasi dan proses bisnis dari aplikasi tersebut gitu kan. Ibarat mobil gitu, kalau kita umpamanya entitasnya adalah mobil, maka kita harus pecah mobil seperti ada bannya dan juga ada pintu dan lain-lainnya. Kita pecah dan juga pecahan itu akan kita buat jadi konseptual. Nah, kalau emang konseptualnya sudah valid, itu bisa dilanjutkan ke tahap data itu fisikal. Nah, sekarang coba aku jelaskan dulu ya terkait apa itu dari reverse engineering kita ya. Oke. Jadi berdasarkan analisis kita berhasil membuat sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5. 14 ya? 14 entity ya. 14 entitas yang mana entitas tersebut mewakili fitur aplikasi dari Tokopedia ini. Di situ ada admin. Admin emang dilihat kita tidak berhubungan sama sekali karena admin ini emang tujuannya dia melakukan bisa dibilang melakukan penglihatan atau melakukan pengawasan terkait entitas-entitas yang mana berlaku dalam bisnis. Itu ada delivery. Kenapa ada seperti demikian? Karena ketika melakukan delivery ya pasti kita butuh data-data gitu kan. Butuh data-data yang mana hal tersebut berkaitan dengan pengiriman, seperti kapan pengiriman, kapan diterima, dan juga status pengiriman. Hal tersebut juga berkaitan dengan ekspedisi gitu kan. Nah, itu ekspedisi apa yang bakal kita pakai untuk melakukan pengiriman gitu. Dan juga di situ nomor telepon, email, dan orang-orangnya. Nah, pasti ya ketika kita melakukan pengiriman kan ada yang dikirim ya. Nah, situ juga ada order details. Nah, dia misalnya kapan dan situ. Ya ketika ada order details pastinya kita detail dari apa? Detail dari produknya. Nah, produknya dia beli apa gitu kan. Ada produk ID dan juga ada produk. Lanjut ke produk itu ada nama dan segitunya ya biasa teman-teman kalau bapaknya buat produk pasti kan ada nama, harga, jumlahnya berapa dan seperti tersebutlah hal-hal yang berkaitan dengan produk. Coba kita lihat lagi ke bawah, bisa digeser. Nah, ini ada juga tokonya gitu. Otomatis ketika kita melakukan pembelian, pasti kita harus beli dari toko mana. Nah, toko mana juga ada terkait database-nya. Dan pastinya semua ini biasanya ada primary key, yang mana primary key ini tidak boleh samakan. Itu dilambangkan dengan pagar gitu di setiap nomor pertama.
dan sisanya itu bintang-bintang, berarti ada kemungkinan ID-nya sama tapi itu beda dari entitas. Mungkin bisa dilanjut ke physical, Pak. Oke, teman-teman, jadi physical data model ini dilansir dari IBM ya, merupakan jikalau di konseptual yang sudah valid atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka physical data model ini merupakan tahap lebih lanjut dari konseptual. Nah, konseptual itu bersifat konsep yang masih konsep, belum kita realisasikan, dan ketika physical data model ini sudah kita realisasikan. Maksudnya, direalisasikan itu benar-benar berkaitan dan juga benar-benar berhubungan, sebab hubungannya dan juga hubungannya dan benar-benar sudah berkaitan terkait aplikasi fitur bisnis tersebut. Jadinya secara simpelnya, physical data model ini merupakan tingkat lanjut dan tingkat realistis dari konseptual data model. Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan dari physical data model dan juga konseptual data model. Cuman physical data model lebih detail dan juga dalam beberapa contoh lain biasanya menghasilkan entitas baru yang mana menghubungkan antara dua entitas dari konseptual data model, karena kan masih bersifat konsep ya, dan konsep itu ketika diarahkan mungkin ada perubahan. Nah, perubahan itu mungkin bisa berubah. Sebenarnya kalau aku sampaikan lagi kan udah saya sampaikan sebelum di CDM, tidak banyak perubahan, cuman yang paling penting ya ada pertambahan primary key tadi aku sebutkan di awal lah, yang dia merupakan ID yang berbeda-beda. Foreign key ini merupakan bahasanya tuh suatu yang mana dia di entitas lain dan dia masuk ke suatu entitas lain sebagai perwakilannya gitu. Jadi kalau kita lihat umpamanya di delivery ya, ada expedition info. Nah, itu dia merupakan dari entitas ekspedisi. Jadi ketika di dalam delivery ada expedition info, maka dia akan benar-benar berkaitan dengan ekspedisi, dan di expedition info ini bakal ngasih informasi terkait entitas ekspedisi. Jadi ketika umumnya kita lihat delivery, ketika di situ ada foreign key expedition info, maka ketika kita lihat expedition info, maka dia akan menampilkan entitas terkait ekspedisi, ada informasi yang berkaitan dengan ekspedisi. Jadi kira-kira kurang lebihnya seperti itu teman-teman terkait physical data model. Tidak banyak perubahan, cuman ada beberapa yang lebih kunci perubahannya itu ada di primary key dan foreign key-nya yang kita perjelas gitu. Mungkin seperti itu teman-teman, bisa kita lanjut pembahasannya. Nah, jadi ketika sudah kita buat konseptual data model dan kita sudah buat validasi dan realisasinya dengan physical data model, maka kita harus mendefinisikan dengan bahasa pemrograman. Nah, ini teman-teman ada DDL, Data Definition Language, yang mana pada tahap ini kita benar-benar melakukan bahasanya sedikit coding untuk mendefinisikan terkait entitas-entitas yang mana akan dipakai untuk aplikasi. Nah, sebenarnya DDL ini juga merupakan gambaran atau realisasi dari physical data model. Jadi sebetulnya tidak banyak perubahan, cuman perubahan tipenya saja. Jadi DDL gitu, yang mana sudah merupakan codingan dan juga merupakan tahap awal untuk masuk ke database, ke tingkat database selanjutnya, DDL, Data Definition Language. Jadi kita mendefinisikan entitas apa saja, biasanya dibentuk dalam table ya, entitas apa saja yang bakal ada gitu, dan ini kita definisikan lagi dan divalidasi lagi dari CDM dan PDM. Bisa dilanjut, Pak? Nah, ini sebelum yang tadi aku sampaikan sudah ada codingannya atau penulisan gitu. Nah, ini script yang mana kita butuhkan untuk membuat entitas tersebut gitu, creatable gitu kan. Jadi teman-teman, ketika sebelumnya di CDM PDM itu kita sebut entitas, ketika sudah di DDL ini bakal kita sebut table. Makanya di script ini buat creatable gitu kan. Terus ada primary key yang mana merupakan kalau kita lihat di CDM dan PDM, primary key itu maka akan didefinisikan lagi di creatable ini, karena pada akhirnya primary key itu yang bakal mewakili ID penting yang nggak boleh sama gitu. Nah, ini scriptnya teman-teman creatable tersebut, tapi mungkin ada beberapa creatable yang berbeda, seperti yang mungkin ada alter table yang mana mereka foreign key biasanya kalau alter table itu. Nah, ini juga creatable untuk buyer ya, untuk pembeli kita buat. Kalau teman-teman mungkin bisa aku jelaskan dari scriptnya, jadi creatable buyer. Jadi creatable buyer itu kita buat suatu table bernama buyer. Di dalam buyer itu ada atribut buyer ID yang bersifat integer. Nah, di kanannya primary key yang mana dia atribut buyer ID, nama datanya, tipe datanya integer, dan dia sifatnya primary key yang mana tidak boleh ada kesamaan gitu. Nah, password buyer dan varchar ini sama. Jadi
ada suatu atribut bernama password buyer dengan tipe data fakta dan selanjutnya mungkin seperti itu penjelasannya. Dan gambar aslinya itu ya teman-teman seperti kita lihat seperti table gitu, seperti table di bawahnya di terkait di gambar di Beaver ya. Nah itu kita lihat seperti table ya, jadi kita definisikan dan itu kita sudah memasukkan data dummy juga. Nah teman-teman lihat ada address dan itu merupakan nama-nama yang di atas kolom ini merupakan definisi dari DDL tersebut gitu, kayak bayar card, bayar order, age, bayar ID, proses bayar, dan itu sudah didefinisikan di DDL. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kurang lebih sama teman-teman ya, kita buat scriptnya, kita buat atributnya, kita buat tipe datanya, kita buat sifat atributnya, dan juga pada akhirnya ada gambar aslinya yaitu table dari kita akan menggunakan aplikasi di Beaver ya. Jadi seperti itu teman-teman gambarnya. Mungkin bisa dilanjut lagi Pak. Intinya seperti itu teman-teman. Kita ulangi prosesnya berkali-kali tergantung berapa table yang teman-teman butuhkan untuk aplikasi bisnis teman-teman gitu. Nah kita karena ada 14 berarti kita buat 14 kali deklarasi, kita juga isi data dummy-nya sekian. Lanjut Pak. Nah, untuk saat ini mungkin sudah cukup ya terkait DDL. Selanjutnya akan lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh karena itu saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih dari Saudara Azam ya, penjelasan ciamik dari mulai kenapa harus konseptual, terus kenapa dilanjut ke fisikal dan juga DDL IRD ya dari. Dan teman-teman sekedar informasi, kami di sini menggunakan bahasa PostgreSQL ya, dan menggunakan aplikasi editor dari Beaver ya itu. Selanjutnya ada penjelasan mengenai script query yang kami buat terhadap tugas kali ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Ansyar. Kepada Ansyar dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang script query, dimana kalau di kondisi nyata script query itu digunakan ya paling banyak untuk mendapatkan data sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan gitu. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, kita udah membuat masing-masing tabel. Nah di query ini kita membuat tabel-tabel itu saling berhubungan atau kita bisa mendapatkan wawasan dari berbagai tabel dengan menggunakan query yang ada. Oke, sebagai contoh di sini aku bakalan coba untuk mendapatkan sebuah informasi nama pengguna berdasarkan usia. Nama pengguna ini bisa kita urutkan gitu sesuai dengan usia yang tertinggi. Di query-nya pertama dimulai dengan select, kita memilih dari nama dan juga age. Nah itu aliaskan juga ya sebagai nama pembeli, sebagai usia pembeli juga. Nah dua tadi name dan age itu diambil dari tabel buyer. Kemudian kita order by age sesuai dengan umurnya, lalu secara descendant. Nah itu script yang pertama. Nah script yang kedua itu dari untuk mendapatkan nama pengguna yang urutannya itu dari yang terendah. Perubahannya hanya ada di bagian order by age. Kalau tadi itu descendant, sekarang ascendant. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman kalau misalnya teman-teman mau lihat susunannya ya. Nah ini dari yang usia terendah ke yang tertinggi. Boleh dilanjut. Nah, untuk query yang kedua, kita mencoba untuk mendapatkan informasi toko dengan penjualan terbanyak setiap bulan dan terurut dari yang tertinggi. Di sini kita mencoba untuk pakai select store, juga select S itu alias ya dari store. Nah, dari tabel store itu kita select kolom store ID juga kolom name. Nah, di situ ada juga kita menghitung ya kolom dari pada produk ID sebagai total sales, jadi total penjualannya gitu. Nah, nilai-nilai tadi kita select from dari tabel store yang dialiaskan sebagai S. Nah, di sini juga kita menggunakan query join
Nah, di sini menggabungkan dari tabel store dan juga order details yang sama-sama memiliki store ID gitu. Jadi store ID di tabel store dan store info di tabel order details itu sama. Nah, yang sama itu digabungkan gitu. Kayak gitu. Nah, di sini juga kita ada query join ya. Nah, query join yang menggabungkan tabel order details dengan order product itu berdasarkan dengan kolom order product info dan order product ID yang sesuai. Setelah digabungkan, kita mencoba untuk menggroup menampilkan group by-nya yang tadi berdasarkan store ID dan juga name gitu. Setelah di group, kita order lagi biar tampilannya lebih tersusun secara descendant gitu dengan menggunakan kolom total sales. Di sini juga kita pakai limit 10 ya. Itu gunanya untuk membatasi baris-baris yang ditampilkan nanti maksimal 10 kayak gitu. Nah, di sini tampilkan ya kalau misalnya toko yang paling banyak penjualannya itu dari Electronic City yaitu 20 sel kayak gitu. Kenapa yang muncul cuma ada 5 baris? Karena toko yang melakukan penjualan cuma itu gitu. Kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, kadang di Tokopedia sebagai e-commerce ya, penting adanya untuk kita tahu nih produk apa sih yang paling laris. Nah, kita menggunakan query ini untuk mendapatkan data itu, yaitu select dari tabel produk yang dialiaskan dengan P. Jadi p.product.id itu artinya kita mengambil kolom produk ID dari tabel produk. Selain produk ID, kita juga ambil name dan juga kita menggunakan sum ya, menghitung jumlah dari product count dari order product kayak gitu. Nah, kita juga pakai from product P. Artinya itu kita mengambil data ini dari tabel produk yang dialiaskan dengan P. Di sini juga ada join yang menggabungkan tabel produk dengan order details berdasarkan dengan kolom produk ID dan order product info yang sesuai. Juga menggabungkan lagi nih tabel order details dengan order product sesuai dengan kolom order product info dan order product ID yang sesuai. Tidak hanya sampai digabungkan gitu ya, kita coba untuk menggroup by itu supaya data-datanya tergroup gitu, nggak terpisah-pisah di grup berdasarkan produk ID dan namanya kayak gitu. Lalu kita coba lagi buat order kolom total salesnya secara descendant. Lagi-lagi limitnya 10 ya. Coba buat tampilan hasilnya. Nah, di sini kelihatan ya. Produk apa sih yang paling banyak terjual? Yaitu adalah t-shirt ya. Itu yang paling banyak terjual gitu. Boleh dilanjut. Nah, di sini juga kita mencoba untuk mendapatkan informasi ekspedisi yang paling sering digunakan buyer dalam pesanannya. Ya, tujuannya pengen dari manajerial perusahaan Tokopedia, pengen ngelihat sih dari ekspedisi mana nih yang paling powerful untuk diajak kerjasama ke depannya gitu. Dan di mana juga yang harus dikembangkan, makanya dibutuhin data itu gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga ya. Query-nya adalah kita men-select kolom expedition, name, juga menghitung count dari tabel delivery kolom expedition info gitu. Lalu ada from expedition. Nah, di sini kita menggunakan inner join nih. Bukan join lagi. Nah, kita menggabungkan tabel delivery dan expedition berdasarkan dengan expedition info dan expedition ID kayak gitu. Juga menggabungkan lagi dengan menggunakan inner join order details, menggabungkan sesuai dengan delivery order dan delivery ID dari tabel order details dan delivery gitu. Nah, hasil dari penggabungan tadi kita group lagi sesuai dengan expedition ID-nya. Kan tujuan kita untuk mendapatkan ekspedisinya ya, makanya di group berdasarkan ekspedisi. Lalu diurutkan lagi hingga mendapatkan hasil kayak gini. Boleh? Nah, di sini kelihatan ya, lagi-lagi kelihatan gitu. JNE menempati posisi pertama dengan penggunaan yang paling banyak yaitu 18 kayak gitu. Dengan begini perusahaan bisa ketahui sih mana yang harus dikembangkan ataupun yang udah bagus seperti itu. Nah,
Ini kayaknya yang terakhir deh. Informasi tentang kota tujuan. Sebentar. Di atas. Nah, kota tujuan pengiriman yang paling sering gitu. Jadi, manajerial Tokopedia pengen tahu pembelinya itu kebanyakan dari daerah mana, dengan melihat dari daerah pengiriman yang paling banyak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kodenya kayak gini. Lagi-lagi kita men-select delivery ID, send, juga menghitung count dari send to. Send to itu daerah akan dikirim kemana, yaitu. Juga ini ada penggunaan query baru ya, yang dari sebelum-sebelumnya, yaitu cache, dimana kita membuat logika. Kalau misalnya daerah yang dituju itu lebih dari atau sama dengan 15, itu bisa kita labeli sebagai best market city. Itu artinya udah bagus. Nah, kalau misalnya dari kolom send to-nya itu lebih dari 5, kita kategorikan atau labeli dengan development market city, artinya kota itu masih perlu dikembangkan. Dengan ini selanjutnya ada kode else, trial market city, artinya itu masih jadi percobaan gitu. Juga NS kayak gitulah ya. Nah, from diambil dari tabel delivery. Kenapa delivery? Karena di situ ada tentang tujuan deliverynya kemana, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan kode-kode tadi, kita menggrup sesuai dengan deliverynya. Lalu disusun lagi dengan descendant. Nah, boleh langsung ke hasil. Nah, di sini bisa kita tahu nih, kota yang paling banyak dituju adalah Surabaya, sebanyak 17 gitu. Jadi bisa diartikan 17 pembelian di dalam Tokopedia, 17 pesanan dalam Tokopedia itu mengarah atau ditujukan untuk kota Surabaya. Makanya dikategorikan best market city. Penggunaan query ini sangat membantu gitu dari manajerial Tokopedia untuk mengetahui mana yang udah bagus, mana yang masih dikembangkan, mana yang masih coba-coba. Nah, ini yang terakhir ya. Ini query yang terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya di definition language sebelumnya, itu kan ada ya total price. Nah, total price itu sendiri didapatkan dengan query tersendiri gitu. Tidak hanya menggunakan insert yang seperti biasa. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai total price itu bergantung dengan kolom-kolom lain. Di sini bergantung dengan kolom product count yang di order product, juga bergantung dengan kolom price di tabel product kayak gitu. Nanti bakalan dikali terus dijoinin lagi menggunakan ada logika where juga, di mana payment info sama payment ID antara tabel order details dan tabel produk itu harus sama kayak gitu. Nah, ini ada tambahan where axis select one from one order details kayak gitu. Jadi itu akan menampilkan tabel seperti ini. Jadi kolom total price ini didapatkan dari hasil query tadi, bukan query insert kayak biasa. Seperti itu. Kenapa menggunakan query ini? Ya lebih mengotomatisasi ya, daripada kita input manual kayak gitu. Kayak gitu. Cukup mungkin ya untuk seputar query yang digunakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ancer ya mengenai penjelasan query yang kita pakai. Penjelasannya sangat ciamik dan terperinci ya. Saya harap teman-teman yang sedang menyaksikan pun mengerti terkait ya kurang lebih penggunaan query yang ada dalam database gitu ya. Mungkin kita sampai ke penghujung acara gitu ya. Ya kalau di halaman laporan ya penutup ya. Mungkin bagian kesimpulan nanti teman-teman bisa baca sendiri. Cuman dari sini kami menyebut hasil dari laporan penelitian kami. Yang pertama, reverse engineering itu sangat membantu teman-teman yang ingin memperdalam isian sebuah aplikasi gitu ya. Kebetulan yang kami teliti adalah salah satu aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia, yakni Tokopedia gitu. Dengan adanya laporan ini, kami anggota kelompok 1 lebih kurangnya mengerti mengenai proses perpindahan data
yang ada dalam aplikasi e-commerce Tokopedia. Saya harap hasil penelitian kami pun membantu teman-teman yang ingin mempelajari terkait flow cara reverse engineering ya, dimulai dari tadi memilih produk yang akan di-reverse-kan, terus meneliti gitu ya flow datanya, membuat konseptual, basikalnya, membuat IRD-nya. Saya harap laporan yang kami buat membantu teman-teman untuk menggapai itu semua. Mungkin dari kami kelompok 1 sekian, mohon maaf banyak kekurangannya gitu ya. Dan buat teman-teman bisa nanti akses laporannya di link deskripsi di bawah ya. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.